بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Harta haram adalah segala harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki atau digunakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, harta haram ada dua macam. Pertama, harta haram karena usaha mendapatkannya, seperti transaksi riba, judi, zina, mencuri, dan menipu. Dua, harta haram karena sifat atau zatnya, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akan datang satu masa yang mana manusia tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh pada zaman ini, banyak dari manusia yang menjadikan tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal atau haram. Mereka habiskan umurnya, masa mudanya, bahkan sampai masa tuanya digunakan hanya untuk mengumpulkan harta. Ingat bahwa memakan harta yang haram bukanlah dosa yang ringan, tapi ia termasuk dosa yang besar. Berikut di antara dampak buruk dari harta yang haram. Pertama, karena harta yang haram terjadi banyak musibah dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa suatu negeri. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, yang diantaranya adalah mereka memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan dibakar api neraka. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 3. Tidak diterimanya harta yang haram meskipun diinfakkan atau digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhaji dengan harta yang haram, maka hajinya tidak akan diterima. Orang yang rutin bersedekah namun dengan harta yang haram, maka tidak ada pahala baginya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. 4. Doanya sulit dikabulkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit lalu berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Lihatlah orang pada hadis ini, padahal dia sudah melakukan adab dalam berdoa, dan sudah ada 4 sebab terkabulnya doa pada dirinya, yaitu: pertama, berdoa ketika sedang safar, yang mana itu merupakan waktu yang mustajab. Kedua, mengangkat kedua tangan. Ketiga, berdoa dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Keempat, memanggil Allah dengan panggilan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Namun karena dia memakan harta yang haram, maka doanya sulit dikabulkan. Kelima, memakan harta haram
berarti mendurhakai Allah Ta'ala dan mengikuti langkah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ada beberapa langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Apabila langkah pertama tidak berhasil, maka setan akan beralih pada langkah selanjutnya. Langkah pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak berhasil, langkah kedua, diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan atau bid'ah. Jika tidak berhasil, langkah ketiga, diajak pada dosa besar. Jika tidak berhasil, langkah keempat, diajak dalam dosa kecil. Langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah yang berlebihan. Langkah keenam, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Semoga kita dicukupkan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram.